Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aquarius, single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1 sampai 15 November ya, 2024. Apa kabar Aquarius? Oke, sorry ya berisik. Oke. Rumah saya di pinggir jalan, jadi gitu. Harap maklum. Semoga semua Aquarius diberi kemudahan untuk memeluk rasa damai, memeluk kebahagiaan, mengalir sukacita di hatimu, dan apapun yang kamu imani, kamu doakan dalam setiap sujudmu, dalam setiap perjuangan imanmu. Semoga ada di perjalananmu. Dan semoga kamu bersinar like a gold, glowing, shining, golden light. Untuk semua orang yang mencintai kamu dan bikin silau orang-orang yang gak suka sama kamu, like, dislike. Oke, semuanya dibikin ketawa aja. Jangan serius-serius ya. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positive energy yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, subscribe, dan juga sudah personal reading, sudah komen, sudah share, sudah like. Terima kasih ya. So, kita akan lihat energi Aquarius single. Aquarius single 1-15 November. Oh, jumping. 1-15 November 2024. Clarify my angel. Thank you. Oh, jumping. Thank you. Oke. Beberapa Aquarius ini dia sedang fokus dengan koin-koin materi kemakmuran di sini. Queen of Pentacles lagi sibuk banget, jadi kalau tidak terlalu, jadi dia lagi sibuk menarik dalam visualisasinya, dalam afirmasinya, di struktur pemikiran dia gitu. Dia lagi mikirin tentang materi, koin-koin, how to be next rich people. Okay. I wish you wanna be rich, the next wanna be a next rich single Aquarius. Oke. Jangan single juga dong Nona, biar gue dapet jodoh juga. Ya, hidup pilihan saya. Semoga kamu rich and punya pasangan yang juga rich. Oke. So di sini mungkin ada family business, atau mungkin kamu punya bisnis dengan seseorang yang mungkin sudah lama, teman lama, sahabat lama, punya bisnis, atau bekerja sama mitra kerja dengan rich best friends. Jadi rich lah pokoknya. King of Wands, so passionate. November ke depannya, November mungkin sampai akhir, sampai ke depannya. Beberapa mungkin punya bisnis, bangun bisnis, atau berfokus pada materi kemakmurannya dia gitu. Wealthy. King of Wands. Working so hard. Alcoholic. Alcoholic. Workaholic. Jadi kayak semua time itu waktunya kerja gitu, kreatif,
ke sana kemari, ya kan? Partner bisnis di sana, partner bisnis di sini, aye aye. Well, karena kamu terlalu fokus dengan kemakmuranmu, maka alam semesta membawanya kepadamu. Jadi sibuk aja tuh kerja, fokus tuh dia. Ke sana kemari, mitra kerja, bisnis. Pokoknya ketemu ngomongin bisnis, duit mulu. Tapi bukan minjem duit ya, pinjem dulu 100, bukan. Tapi berpikir gitu, kalau punya ide gitu, kalau ini bisa nggak ya jadi duit gitu. Jadi terus dia melahirkan pikiran. Nah, ketika dia fokus dengan aktivitas dia, so passionate, king of pentacle, king of wands di sini. See? Ini dia seperti narik energi. Ini king ya, narik energinya kencang, passionate-nya kuat. Animal spiritnya nyala. Oke? Coba lihat orang yang sukses. Dia nggak ada waktu untuk mengamati orang lain, lalu nyinyirin atau ngejulit orang. Waktunya apa? Kalau dia sendiri, dia mikir, kayaknya ini bisa peluang bisnis, kayaknya ini bisa dijadiin karya gitu. Itu orang-orang sukses. Dia nggak mikir itu akan berhasil atau enggak. Saya pernah ketemu tuh sama rich-nya orang Indonesia. Dia nggak pernah mikir yang aneh-aneh. Dia mikirnya ini, dia lihat nih ya rumah jelek, dia mikir, ini kalau dibeli, dibagusin, bisa jadi nih dijual lebih mahal dari nilai saat ini. Di-upgrade gitu. Tuh orang, dia ngelihat peluang aja di situ. Peluangnya mana-mana gitu. Dan jarang ngopi-ngopi di kafe gitu. Biasanya dia lebih ke waktunya emang nggak ada sih gitu. Kalaupun bisa ngobrol sama dia tuh biasanya sambil olahraga gitu. Oke. So ini Aquarius, dia tuh lagi single, beberapa single parents. Dia lagi fokus ngebangun kemakmuran dia untuk lebih lagi ya, glowing with the rich golden rich. Sampai ke seleo lidah saya. Oke. I wish you are success. Ini motor ini. Oke. So ini energi dari Seven of Cups. Banyak pilihan untuk memanifest ini ya. Karena kamu sibuk bangun mitra bisnis, bangun peluang bisnis, kesempatan, ya. Kamu ini banyak beberapa mungkin dapat bisnis baru dengan government atau peluang bermitra dengan government. Beberapa juga akhirnya banyak yang suka gitu sama kamu. Ada kecondongan kamu untuk menikah begitu. Pengen sekali menikah. Tapi karena fokus kamu di sini banyak ya, Seven of Cups. Jadi ya itu tadi, mana yang lebih difokusin itu yang ngalir di jalanmu. Dan energi dari Ten of Wands di sini. So ini bisnis family atau bisnis dulu dengan mantan pasanganmu atau bisnis dengan temanmu yang sudah lama sama kamu atau keluarga ya. Udah ngerasa ada banyak kesulitan finansial begitu. Dan kalau kamu punya orang tua, mungkin sering nanya ke kamu, kapan kamu menikah? Sekarang saya sudah tua gitu, kayak orang tua mulai mengingatkan kamu di sini. Six of Cups, energi dari Ten of Wands ini kayak gini. Mau diingetin tapi takut kamu tersinggung gitu, nggak mau terlalu neken kamu tapi pengen gitu, pengennya anaknya menikah atau saudara sahabat gitu yang sayang sama kamu
Mereka takut buat kamu tersinggung, tapi pengen lihat kamu tuh lebih bahagia lagi dari yang sekarang. So, ini circle yang sangat positif. Orang-orang yang mencintai pencipta ya, dengan real dalam tindakan, masuk ke sanubarinya. Jadi, sangat berhati-hati gitu untuk ngasih tahu kamu gitu, nggak mau melukai kamu. Karena kamu pernah punya rasa kecewa di sini. Ada seseorang yang menciptakan trauma bonding dengan kamu di masa lalu. Dihianati, ya kamu dihianati. Kalau kamu dealing dengan seseorang, ini orang dari masa lalu, ya. Aduh, malas banget ngomongin mantan sih, tapi dia tahu dia itu buat kamu kecewa. Dan mungkin di tahun 2024 ini hidupnya itu tambah sulit karena banyak karma yang dia terima gitu. Si Ten of Wands, Ten of Swords, Six of Cups. Ini orang yang pernah nyakitin kamu, dia tuh hidup dia 2024 itu nggak mudah banget gitu. Banyak karma yang dia terima, terutama karma buruk di sini, karma yang berbuah di sini. Nah, kamu seneng ya? Banyak komen soalnya di kolom komentar. Nona kapan dia kena karma? Nah, ini readingnya kebetulan kelihatan di sini. Ada mantan yang hidupnya banyak sial ya, sial demi kesialan. Dia terima ya bencana ya, kehidupan yang berat gitu, penderitaan itu datang gitu. Apakah ini patut dirayakan? Kalau dia di kursinya dia harus bersyukur karena dia merasakan karmanya dia di kehidupan sekarang. Dia bersyukur untuk bisa belajar lebih lagi menjadi versi terbaiknya dan tidak mengulangi karma yang salah atau berputar di situasi karma yang sama gitu. Ini. Jadi dia bisa belajar untuk berfokus pada kebaikan gitu. Ya, memudahkan kehidupan dia dengan menabur banyak kebaikan. Jadi belajar untuk tidak menyulitkan diri sendiri dengan bertindak buruk pada orang lain gitu. Jadi hidupnya nggak mudah 2024 ya. Banyak kesialan, bencana, penderitaan ya. King of Swords, wah, you are the king I guess. King of Swords. See like kamu berpikir ya di sini sangat detail bagaimana kamu tidak boleh lagi mengulangi fase yang buruk di masa lalu. Oke? Itu udah tahu bulat, udah lewat. Nah, di sini ada energi dari Page of Wands. So, masa lalu memang menjadi ghost ya, kayak hungry ghost, hantu yang lapar untuk mengingatkan kamu, menakut-nakuti kamu tentang kegagalan kamu di masa lalu. Tapi itu udah meaningless ya, udah nggak berarti sama sekali karena kamu tuh fokus dengan materi, berpikir bagaimana menciptakan kemakmuranmu lebih lagi. Itu sangat passionate. Sepertinya energi itu sangat powerful dalam diri kamu. Sehingga kamu teralihkan gitu dari trauma-trauma masa lalumu. Kamu menciptakan memori-memori baru yang lebih kreatif, yang lebih inovatif untuk melekat di pikiranmu, terutama tentang kemakmuran. Dan ya, Page of Wands di sini like memang teror dari trauma masa lalu itu ada tapi tidak sekuat sebelumnya gitu. Saat kamu benar-benar hanya memikirkan kesedihanmu, penderitaanmu. Sekarang kamu udah jadi versi yang sangat-sangat I think spektakuler because King of Swords this is energy Aquarius. So kamu sudah berusaha untuk menciptakan banyak pikiran-pikiran baru di pikiranmu sehingga kesadaranmu sangat kuat bahwa masa lalu hanyalah masa lalu dan hidup di masa sekarang adalah bagian terpenting untuk menciptakan masa depan yang kamu inginkan. Dan di sini kamu berpikir cukup keras tentang
segala cara ingin kamu manifest di sini, terutama tentang melahirkan cinta. Jadi kamu pengen nggak sambil bekerja bisa menemukan jodoh atau partner, pasangan hidupmu gitu. Jadi kamu lebih relax, playful, chilling di sini. Oke, kenal-kenalan aja, nanti yang match atau punya chemical chemistry itu yang bakal kamu fokusin. But tidak terlalu punya target untuk bisa cepat menikah. Kamu ingin semuanya mengalir dengan relax gitu di jalanmu. Dan ini energi jadi begitu powerful, terutama untuk termanifest. Karena kalau kita relax tanpa ketakutan, apapun visualisasi dan afirmasi yang kita ciptakan, itu dengan mudah tertarik di alam semesta. Ingat ya, tidak boleh ada rasa takut, khawatir, kecemasan, apalagi stres ya. Nggak boleh. Benar-benar harus relax. Seperti sikap meditasi, relax ya. Makanya orang-orang yang berlatih meditasi itu dia dengan mudah gitu menarik energi yang dia visualisasikan, yang dia afirmasikan. Oke, so energi dari Seven of Pentacles lama sekali ya, dia banyak sekali menabur karma buruk ini. See, Seven of Swords, Seven of Pentacles, Ten of Swords. Karena dia terlalu banyak menabur karma buruk atau kekecewaan, penderitaan pada kamu atau dalam perjalanan hidupnya. Jadi dia tuh selalu dapat orang pengkhianat, orang yang ngecewain dia, yang nyakitin dia, nggak setia, nggak tulus sama dia. Dia jadi people pleasure, sulit menciptakan batasan, berharap orang lain mencintai dia. Udah chaos lah ya hidup dia. Oke. Karena dia banyak sekali menabur hal-hal yang dia tuai saat ini. Seven of Pentacles ini penaburannya tuh hampir 70% kan, jadi udah banyak tuh. Coba. Jadi karma buruk ya, dibayar tunai, dia berbuah sekarang. So Five of Swords di sini, kamu dapat cerita dari temannya, jadi mutual friends. Temannya cerita sama kamu, lu tahu nggak mantan lu yang ini, bla bla bla, gitu. Oke. Dan di sini tentang cinta. Pada akhirnya dia tahu bahwa kamulah entitas di muka bumi ini yang paling mencintai dia dengan cinta paling tulus, paling mencintai dia. Oke? So, karma dia ini berbuah karena dia menabur banyak penderitaan dalam hidupmu. Dan buah penderitaan ini lagi dia nikmati. Eight of Swords udah putus, bye bye. Kamu lagi bahagia, oh I like it. Lagi happy ya, oke. Dan energi dari Leo di sini, the strength energy, powerful, kuat sekali. Penderitaan itu menerpa dia seperti badai di sini. Jadi udah kena mental, semuanya deh. Ya, jadi semua yang dia bayar ke kamu ini kayak dia tuai itu semuanya. Jadi misalnya dia menyakiti kamu bertahun-tahun, itu dia dalam sesaat dia terima semuanya yang bertahun-tahun itu kayak kecebur di situ. Bayangkan. Makanya mungkin kadang-kadang kita berbuat bodoh, mungkin kadang-kadang kita berbuat baik, orang lain bilang kita bodoh gitu. Tapi ternyata kebaikan itu kita sedang berbuat baik sama diri kita sendiri. Oke? Karena di sini seperti angin, seperti chaos gitu. Seperti ada badai besar dalam hidup dia dan sangat strong gitu. Menerpa dia gitu, powerful dia untuk bangkit ini,
untuk bangkitin powernya dia ini, itu nggak mudah gitu, sampai kena mental, sampai kerusakannya udah sulit, bingung mau dimulai dari mana untuk bangkit. Six of Wands di sini, kamu udah ketemu diri kamu sendiri, udah memenangkan diri kamu sendiri, bahkan sudah berfokus, udah tahu bagaimana merancang kehidupanmu di masa depan. This is karma situation. Cing cing cing. Ada situasi karma. I like the justice. Okay. So, sudah selesai. Bye-bye. Tamat. Karena sudah tamat, kita tidak usah reading cross watchers ya. Jangan nanti ngamuk nih Aquarius. Okay? So, dia lagi menerima lahar panas dari karma yang berbuah di sini. Okay. Clarify Aquarius single cross watchers 1-15 November 2024. Clarify. Metallic angels clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Energi 1-15 November ya 2024. Okay. Knight of Pentacles. Oh, High Priestess. The Sun ya, the Sun energy. Ini ya, kamu sekarang ini berdiri sendiri dengan intuisimu, dengan energimu. Kamu tidak melekat dengan hatimu, tidak melekat dengan siapapun. Kamu sudah berdiri sendiri dengan intuisimu, dengan kepekaanmu. Kamu tidak melekat. Ini energi, frekuensi, vibrasinya tuh di mata batin ya. Jadi kamu bersinar dengan nila ya, warnanya nila, purple sama biru ya, kalau nggak salah ya. Warnanya kayak gini nih, nila. Ini pakaiannya si High Priestess. Okay? So, kamu menjadi sosok yang sangat peka dengan dirimu gitu. Ini cukup bagus ya, kalau kita peka dengan diri kita, kita tahu kapan kita harus bentengi diri kita, menciptakan batasan untuk siapapun di situasi apapun. Oke, jadi udah tahu kapan harus pakai shield untuk proteksi energi sendiri dari energi orang lain. Oke, dan energi dari Knight of Pentacles di sini, dia mulai melihat ya, kembali melihat komitmen perjalanan dia di sini seperti sedang dibersihkan. Dia mulai bersyukur. Jadi kayak orang yang habis semaput ya, orang yang habis semaput karena hadapin badai tsunami dalam perjalanan dia bangkit nih, buka mata. Dia mulai pelajaran pertama yang dia belajar adalah bersyukur untuk semua orang yang mencintai dia, orang-orang baik yang hadir dalam hidup dia, orang-orang baik yang tulus sama dia, orang-orang yang bersinar untuk perjalanan dia di dalam kegelapan dia sebelum-sebelumnya, sebelum badai itu datang. Mungkin selama ini dia sangat arogan, mungkin punya banyak red flag, egonya setinggi gunung salak. Dia ngerasa kayak penderitaan tsunami yang besar itu dalam perjalanan dia membentuk satu diri yang kelahiran baru begitu. The Sun di sini, kelahiran baru dalam hidup dia, tentang bagaimana dia harus selalu bersyukur dan bersuka cita untuk semua anugerah yang dia terima, harus mampu kuat untuk menghitung semua anugerah yang dia terima di sini. That's why dia sekarang bisa melihat dengan jelas bahwa siapa yang menciptakan karma-karma baik dan buruk, karena dia melihat kamu saat ini sangat bahagia dan sudah tidak lagi
melekat dengan dirinya dia gitu, menggantungkan keinginan untuk bersama dengan dia. Kamu udah jadi pribadi, energi kamu udah bebas, tidak lagi kecanduan atau membutuhkan energi dia gitu sih. Mungkin sebelumnya dia pakai guna-guna untuk kamu, jadi supaya kamu nggak bahagia, supaya kamu menderita. Makanya dahsyat banget penderitaan dia nih. You know, kayak karma dia tuh dahsyat banget, kayak tsunami bergulung-gulung di sini. You see, ini orang masa lalu. Banyak hal yang dia memberatkan hidup kamu, ya. Dia mengkhianati kamu. Banyak nih. Dalam satu momen, ini kan dia lakukan bertahun-tahun. Tapi dia punya karma ini berbuah di at the time. Jadi dalam satu waktu karma dia tuh dia terima semuanya gitu. Jadi kayak dia terus dikepung gitu dengan perbuatan dia sendiri gitu yang berbuah. Tahu kan kalau karma berbuah, karma tidak 1+1 sama dengan 2. Karma bisa 1+1 sama dengan 1 juta. Oke? Jadi ini berat ya gitu. Makanya proses kebangkitan spiritual dia pun tidak mudah. Dia mulai mengawali kebangkitan spiritual dia dengan teng tukang bakso, dengan rasa syukur. Oke? Dan di sini sih belajar, oke, I know that. See, devil, Capricorn di sini. Taurus, Capricorn, Virgos, Earth sign energy. Terutama jika kamu yang dealing dengan Earth sign, Taurus, Capricorn, Virgos. Di sini bagaimana memulai perjalanan dengan terkoneksi pada Sang Pencipta. Oke. Kedua, mulai membentengi diri dengan nilai-nilai religius, kebaikan, kemanusiaan, keadilan, kasih sayang di sini. Mulai dia bentengi. Oke? Itu dia mulai nih bangkit lagi. Oke? Dia mungkin ada anak di antara kalian yang selama ini dia terlantarkan gitu dan dia pergi gitu aja gitu. Oke? Dan di sini kamu sudah membeku hati kamu, udah tawar hati kamu. Dan kamu adalah light worker di sini, atau empath atau healer. You know, healer, empath, light worker di sini. Or star child ya, star seed lah di sini. Seorang yang punya kepekaan, mampu melihat dengan jernih, selalu memotivasi orang, membantu orang lain, menyinari orang lain dengan golden light kamu. Sangat peka. Berarti kalau sampai melahirkan empat dalam diri kamu, ini badai yang dia ciptakan dalam hidup kamu, penderitaan yang dia ciptakan sama kamu, ini besar sekali ya, terlalu dalam gitu dia merusak diri kamu, kehidupan kamu dengan penderitaan. Terlalu dahsyat, karena tombol mata batin sampai terbuka gitu. Mata batin itu terbuka karena orang terlalu hidupnya terlalu berat gitu. Jadi dia penderitaannya tuh kayak dia berenang di dalam penderitaan karena orang-orang yang menciptakan penderitaan untuk dia gitu. Biasanya dibuka tuh mata batinnya sama Sang Pencipta. Nggak heran orang-orang yang punya banyak trauma itu terbuka mata batinnya. Kenapa? Dibuka sama Pencipta. Iya. Oke, mata batin itu bisa terbuka sendiri, bisa. Apalagi kalau sering teraniaya ya, orang itu sering mengalami penderitaan karena orang-orang punya banyak rancangan-rancangan kejahatan untuk memberi penderitaan gitu. Hidup dengan orang-orang yang penuh kebencian gitu. Tanpa kesadaran. Devil ya, dengan devil, little devil. So, ini kamu punya mata batin yang terbuka dan bersinar dengan nila ya, warnanya nila ya, mata batin tuh itu indah sekali. Oke? Dan
dengan purple-nya, indah sekali pokoknya. Aku nggak bisa, kalau aku bayangin itu mata batin itu indah sekali. Kalau bersih ya, dengan energi positif ya. Kalau energi negatif itu warnanya hitam, nggak menyeramkan gitu. Ini kamu light worker, healer gitu, peka, lebih ke healer saya ngelihat, sensitif banget. Ini devil, kayak the sun, little devil. Bikin chaos hidup kamu, tapi kamu nunjukin bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan pencipta dengan semua apapun yang dilakukan. Dan ini cukup negatif ya, oke? Itu tahu bulat lewat lagi. Jadi, oh ya, kalau tahu bulat lewat depan rumah kamu silakan beli ya. So di sini energi pencipta, di sini energi negatif, oke? Jadi itu makanya tadi saya bilang kamu diguna-guna gitu. Pokoknya kamu diguna-guna sampai jiwa kamu tuh diambil gitu. Oh, it's not little devil. It's not little devil, it's a devil. Oke? So, sekarang dia hidup dalam sekarat, melarat. Ini bedanya. Dia kehilangan pekerjaan, bangkrut. Ini kamu, king, rajanya koin. Jadi dia menerima karmanya dia, kamu menerima karmanya kamu. Kamu dilimpahkan oleh kesuksesan, kemakmuran, kemasyhuran. Dia menerima penderitaan, rasa sakit, dan kehilangan dirinya. Jadi nggak butuh untuk mati agar masuk ke dalam neraka. Nggak butuh tubuh yang mati masuk ke neraka. Dia sekarang, dia menciptakan neraka penderitaan untuk dirinya sendiri. Sedang berbuah di sini. Oke? Makanya kalau ada orang yang bilang, bodoh kamu terlalu baik sama orang lain gitu. Sebenarnya kita sedang bersikap baik loh sama diri kita sendiri. Ini buktinya. Hidupnya chaos ya. Dan ini tiba-tiba, itu tadi kan. Nih, lihat nih. Tiba-tiba. Jelas terlihat. Tiba-tiba devil. Seperti api yang membakar dia. Penderitaan itu datang langsung. Semuanya, nggak satu-satu gitu. Satu belum kelar, satu enggak, langsung serentak gitu. Jadi kayak, ya itulah ya. Semoga ini menjadi starting awal untuk spiritual awaken-nya dia. Ya. Dia benar-benar terjatuh, tidak ada satupun yang ada di samping dia. Dia sendiri. Dia sampai bingung akan kehidupan dia saat ini. Dia sampai, see the fool, kamu udah move on gitu, kamu udah memulai awal baru di sini, kamu udah bahagia di sini. Dia coba berbagai cara di sini, sampai dia ragu apakah yang harus dia lakukan gitu, bingung gitu, karena chaos di satu momen serentak gitu, semuanya seperti juga meninggalkan dia untuk bangkit, move on di sini pun sangat sulit ya. Di sini sih kamu bahagia, energi 9 of Pentacles, 10 of Cups. Oh, kamu penuh dengan kebahagiaan di sini, Aquarius. Dan dia sampai berpasrah gitu dalam penderitaan dia. Sih, beberapa mungkin mengalami kasus hukum, masuk jail ya di sini, penjara di sini. Oke, ini karma yang berbuah. Oke. Konsisten ya, sudah berakhir. Yang dia tahu yang bisa bantu dia tuh hanya kamu, yang bisa menolong dia tuh hanya kamu. Tapi udah putus apa daya gitu, mau ketemu apa daya, ngalami kebangkrutan. Dia lagi membayar karmanya dia di sini. Ternyata karma tidak semanis kurma.
Oke. Sekarang kita lihat. Ini dia berpasrah diri, terjebak dengan penderitaan yang diciptakan sendiri. Oke. Dan ini kamu penuh rasa bahagia. Hidup kamu penuh rasa fulfillment dengan rasa bahagia, sukacita di sini. Hatimu begitu bahagia. So kita lihat apakah kebahagiaan itu bisa jodoh, kayaknya jodoh sih. 2025 kayaknya kamu nikah deh. Oke, so kita lihat Ten of Cups. Ten of Cups, Aquarius single, clarify please. Clarify, thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Four of Swords, kamu sudah bisa membatasi untuk berpikir, kamu abaikan mana yang menciptakan penderitaan, kamu nggak meresapi. Jadi sekarang kamu udah bisa membentengi dirimu untuk lebih fokus, tidak meresapi hal-hal yang membawamu pada penderitaan, mengabaikan orang-orang yang nggak membuat kamu bahagia gitu. Kamu udah bisa mengabaikan itu gitu. Omongan orang yang buruk kamu abaikan itu dengan mudahnya, cuek gitu. Itu sangat kuat di dalam dirimu saat ini. The Witch ini tentang memanifest. Kadang-kadang cuek, ketidakpedulian ini cukup bagus untuk membentengi kita dari orang-orang yang buruk ya, orang-orang yang selalu merendahkan kita, mengecilkan kita. Dan ini sistem di hatimu dan sistem di pikiranmu udah bekerja sangat bagus gitu. Dan manifest di sini, oke, untuk berteman, membuka koneksi baru, berbahagia, bersukacita di sini. Selalu ada jalan lain di sini untuk berbahagia. Jadi kalau ada jalan yang membawamu pada ketidakbahagiaan, banyak orang-orang punya kebencian dan bertemu dengan mereka, itu kamu singkirin dari hidup kamu gitu. Kamu udah bisa gitu, dan pilih jalan lain yang buat kamu lebih bahagia. Dan di sini ada Knight of Wands, beberapa tentang komunikasi yang tarik ulur begitu, on off. Kamu manifest dengan teman-teman kamu gitu. Jadi nggak terlalu meresapi koneksi kamu dengan siapapun di sini. Beberapa memulai komunikasi di media sosial, mungkin mencari teman, sahabat atau siapapun yang mungkin ada potensi ke hubungan yang lebih oke begitu, di level yang lebih tinggi. Ace of Cups di sini. Dari pertemanan ada cinta yang lahir. Kamu mungkin lagi jatuh cinta dengan seseorang di sini. Dan ini cukup bawa kamu ke positive vibes, di kamu yang lagi bersemangat, warna wajah kamu itu orange ya. Orange pink ya, orange pink itu loh, warna pastel peach itu loh. Wajah kamu tuh, di senyum kamu tuh kayak orang yang lagi jatuh cinta ya. Warnanya tuh cinta mula-mula orange peach ya. Jadi ini kayak happy banget hidup kamu. Ini kamu udah merdeka. Jadi kamu lagi dipenuhi dengan kebahagiaan. Lagi jatuh cinta. Oke. Sama partner bisnis atau sama teman kerja di sini. Atau sama temannya teman partner bisnis gitu. Kamu buka circle banyak ya, cari-cari circle itu banyak. Menemukan circle baru di sini. Jadi makanya kamu sibuk banget, dan ini kamu enjoy, kamu relax ya. Kalau lagi relax dan enjoy kayak gitu, better afirmasi dan visualisasi apa yang kamu mau. Karena di saat relax itulah kita mudah sekali narik energi ya yang kita ingin terjadi, atau law of attraction ya gitu. Jadi law of efficiency, karena kita lagi relax tuh gitu. Oke. Energi dari Three of Wands, cross watchers Aquarius, clarify please. Udah berapa menit nih? Oh, 39. Oke, kita cepetin.
Karena energinya juga nggak enak ya. Three of Wands, Crusaders, Aquarius, clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, kita cepetin. Ten of Atoms. Konsisten banget ya. Menderita sekali gitu. Lagi dihianati. Eight of Swords. Ada bahaya. Bisa masuk penjara atau kasus hukum. Atau memang hubungan sudah berakhir. Ace of Wands. Berusaha bangkit. Oke, hidupnya tidak mudah guys. The Sun energy terlihat jelas di sini. Oke, dia mulai bersyukur untuk hidup dia selama ini. Apa yang dia tabur? Ini konsisten ya. Mana tadi? Apa yang dia tabur? Ini yang lagi dia tuai. Oke. Queen of Pentacles yang dia perlakukan ke kamu itu yang sedang dia jalani sekarang. Oke. The Tower moment. Semesta atas izin, semesta hidupnya berbalik 180 derajat. Apa yang pernah dia perlakukan ke kamu itu yang sedang dia tuai. Ngeri ya. Mudah-mudahan ini tidak resonate ya untuk semua. Clarify Aquarius single 1-15 November 2020. 4. Thank you, thank you, thank you. Last di sini nafsu. Ya, saya lebih melihat di sini last nafsu ini bukan di fisik tapi lagi animal instinct, lagi passionate banget untuk punya kemakmuran lebih lagi gitu, kesuksesan di materi. Di sini ada High Priestess of Air di pikiran, energi kamu. Oke, good. Clarify Aquarius. Ini mesti dicepatin kalau nggak nanti durasinya panjang. Aquarius single 1-15 November 2024. Clarify please. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Best in Balfrey, you can achieve great things. Kamu bisa dapetin hal-hal terbaik, meraih semua hal-hal terbaik. Ini memang sedang kamu tuai karmamu di sini. The Black Cat, Lost Magic, Enjoyment, Rebalance. Masa lalu ya. Ketakutan masa lalu tidak menentukan kesuksesanmu hari ini dan masa depan. Oke. Clarify Aquarius. Mungkin dia coba reconnecting sama kamu. Makanya kamu kayak memori masa lalu itu muncul lagi. Ini Ace of Wands. Dia coba reconnecting sama kamu. Oke, abaikan. Good, abaikan. Aquarius single 1-15 November 2024. Thank you, thank you, thank you. Miracle and blessing, everything has a gift. Semuanya adalah anugerah. Ya, apapun itu, dia pun anugerah. Anugerah menjadi wadah untuk kamu menabur karma-karma baikmu. Makanya sekarang kamu menuai karma-karma baikmu. Oke, kalau ada orang yang jahat, mungkin dia juga bagian dari kesempatan kita menabur hal-hal baik untuk kita tuai di masa depan. Action speak loudly, express your love through action. Bicara dengan tegas tentang apa yang kamu rasakan dan bertindak tentang apa yang kamu rasakan. Kamu lagi jatuh cinta. It's a miracle. Ya kayaknya tahun depan kamu married deh dengan orang yang mencintai kamu. Vice versa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.